Halo, selamat datang di channel Moderinul. Kita lanjut lagi nerusin untuk edit data karyawan ya. Ini masuk ke bagian 3. Sekarang kita masuk ke tahap untuk nyimpen data. Oke, langsung buka codingan. Jadi buka file ini ya, part file yang ada di modul master data, data karyawan, controller, model, sama view dan JS nya. Oke, kalau sebelumnya kita udah berhasil nampilin datanya, sekarang kita masuk ke penyimpanannya dengan cara gini. Jadi ini kan pakai form validation ya, kita masih sama dengan form tambah. Untuk ID di form validationnya, form action tadi kan ya, ada form validation, ini form action yang kita validasi, tapi kita kasih parameter di sini nih, karena biar kita nggak bikin dua kali. Jadi gini, kan waktu nambah data itu kita panggil validate form nih, ini kita kirim aja parameter ini tambah ya. Ini kan saat tombol tambah diklik ya, jadi jenisnya tambah, berarti ini yang kita validasi, ini item-item yang kita validasi. Kemudian jadi kalau mau lihat-lihat boleh teman lihat-lihat sendiri ya, dipelajari untuk validationnya. Jadi saat nyimpen itu, pertama tombol simpennya ini teksnya kita ubah jadi nyimpen data, terus kita disable jadi biar nggak bisa diklik dua kali gitu ya, eksekusi dua kali. Terus ini sebelum masuk ke proses nyimpan, ini ada function di JavaScript show loading, jadi biar munculin loading dulu, loading ini ya teman-teman ya. Nah, biru itu tuh, jadi waktu nyimpen juga ada loadingnya, jadi biar berasa kalau lagi proses nyimpen. Kemudian ini kan simpan tambah ya, berarti ini kita masukin parameter tadi ya. Ini misalkan actionnya, kita masukin action ntar ya, karena kita udah kirim parameter. Nah di sini berarti kita bisa tambah action, terus sudah ya. Oke, berarti di sini simpan di bawah kan kita juga enggak ya, kalau ini kan buat nampilin modal editnya. Oke, jadi cukup ubah di sini aja, sini ya, kita bikin fungsi sama kita kasih parameter, kita ambil parameternya di sini. Kemudian kita bikin controller buat simpan edit di bawah simpan tambah deh ya, public function simpan edit. Kita vardam dulu enaknya nih. Oh, kita return ini aja nih. Ini kan kita langsung echo ini aja, asumsinya langsung berhasil disimpan.
ini langsung eco ya. Sukses, data berhasil edit data berhasil disimpan gitu. Coba ya, kita coba. Ada error, kita inspect dulu salahnya di mana. Not found. Kayaknya nggak nemu dia. Simpan undefined. Oke, simpan undefined. Simpan action nih. Actionnya undefined. Oh, oke. Di bawah tadi perlu ini, maksudnya mau ditambahin ini tadi nih. Edit, oke. Jadi waktu edit kita panggil validasi formnya yang edit ya. Kalau error ditelusurin aja errornya, nggak usah panik teman-teman ya. Karena namanya ngoding pasti ada errornya, sesakti-saktinya orang. Nah, berhasil nih, edit data berhasil disimpan. Nah, berarti kan dia udah masuk ke fungsi yang ini ya, fungsi yang barusan kita buat nih. Udah oke nih, berarti sukses kirim parameternya. Sekarang tinggal kita sama ini, kita copy aja. Ini simpan edit ya, kita bikin simpan edit. Tapi kita belum punya nih di modelnya simpan edit. Kita bikin aja. Berarti ini bukan tambah. Ini kita ubah sedikit, edit jadinya. Jadi dia punya akses edit nggak? Kalau dia nggak punya akses edit, kita redirect ke unauthorized. Tetap kita cek nih di semua tempat. Simpan edit. Oke. Paste. Public function. Harus sabar juga ya, selain bisa. Simpan edit. Oke, jadi kita harus cek, tetap kita cek dulu if kan kita kirim ini nih ID ID sama nick tetap kita cocokin kayak waktu kita ngamanin ya. This input post ID tidak sama dengan has. Kalau teman-teman ingat, kita punya fungsi ini ya, di helper has ID dari this input post dari nick. Jadi tetap kita cek nih, takutnya nanti si user mengubah ini nih ID ini atau nicknya itu. Kita return error. Pesan kalau ini kita nggak ini aja ya, nggak redirect, tapi kita kasih pesan gini,
Kan kalau bisa masuk ke sini berarti dia usil nih, jangan yang aneh gitu. Dosa lo gitu. Ini kan nyoba nih istilahnya, kita kasih pesan gitu. Terus kita tetap cek nih datanya, cek, langsung update aja ya, karena kalau update itu kalau nggak ada yang diupdate berarti kan nggak ada kolom yang diupdate gitu aja ya. This db kita update label users, data karyawan ya. Sebenarnya waktu edit ini nyangkut ke dua table. Level user itu di table user adanya, oke. Sama yang users dulu. Users kita set level user ya namanya. Level user oke, benar. Dari this input post level user yang kita dapat dari form edit ya. Level user kita kasih lagi namanya level user, name level user, oke. Where-nya nicknya sama dengan this input post dari nick ya, post dari nick, oke. Terus kita update lagi this db where lagi, where nick juga, kita copy aja deh bagian ininya karena sama nih patokannya dari nick. Update data karyawan tapi tabelnya apa aja yang mau kita update, saya taruh di sini. Ada yang namanya nama lengkap ya, kita buka aja ya. Data karyawan, nama lengkap, email, tanggal lahir, tanggal masuk, nama lengkap, email, nama lengkap, this input post dari nama lengkap. Ini kita pindah ke bawah aja ya, satu-satu nih. Nama lengkap, terus email, this input post dari email, tanggal lahir, mana gini aja ya biar cepet, tanggal lahir, tanggal masuk, tanggal lahir juga sama, tanggal lahir, ini tanggal masuk juga,
divisi. Kalau level kan tadi ke table users ya, ini langsung ke divisi. Ini divisi juga, jabatan juga. Mudahan nggak error mental nih, ada tipe nulis. Atasan 1, atasan 2, atasan 1, ini atasan 1 juga, atasan 2, atasan 2. Oke, ini berarti kita kirim data berhasil diperbaharui gitu ya. Itu misalkan simpan edit, kita coba aja ya. Kita langsung coba edit, misalkan kita ubah valuasinya jadi HRD, simpan. Oh, berhasil nih, valuasinya jadi HRD. Kita balikin lagi ya, berubah ya, berhasil jadi karyawan. Oke, berhasil update-nya. Kalau langsung simpan juga data berhasil diperbaharui. Oke, udah berhasil ya. Tapi kalau misalkan enggak ada yang di edit sama sekali ya, misalkan dia langsung simpan gitu ya, harusnya kan tidak ada data yang diperbaharui ya. Lokal, kita contek karena lupa nih. User guide ada namanya kalau nggak salah affected row. Number of row affected. Ini ya. Oke, ini helper apa masuknya nih? Coba kita kasih kondisi if terlalu lebih besar dari 0, else tidak ada data yang diperbaharui gitu ya. Kita coba, mudahan bener nih. Error affected row. Affected row-nya kayaknya mesti di return apa kita tambahin gini ya, this dp affected rows gini apa ya. Kita coba lagi,
edit. Nah, oke ya, jadi harus ditambahin kita panggil this db affected row-nya. Kalau misalkan ada yang kita ubah, misalkan staff accounting 1, pesennya data berhasil diperbarui, kita langsung simpan tanpa ada perubahan, pesennya tidak ada data yang diperbarui. Oke, jadi sudah berhasil kita nyimpen datanya ya. Sekarang kita cek kalau dia ini ngubah si nicknya ya, kan read only. Sebenarnya user bisa gini ya, ini dibuang, udah bebas nih dia. Nah, kita coba kalau kayak gini berhasil nggak kita cegahnya. Oke, berhasil ya, jangan aneh-aneh dosa lo. Oke, untuk video kali ini gue rasa udah cukup. Terima kasih teman-teman yang udah nonton.